Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid asatidah ingkang sami-sami kita taati, sahibul bait, Abah Jadi Pamungkas sekalian yang saya hormati, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini atas izinnya kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah ini selalu diberikan kepada kita, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali, mari kita baca sholawat dan Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Allah, kula nyuwun barokai wulan Rajab. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula tambah sregep. Ya Allah, kula nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, kula nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Sholli wa sallim mada. Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan, saged damel sangu nindakake kesaenan. Sholli wa sallim man ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada ali wal ashab biman. Ya Allah, mugi kita menangi wulan
ingkang mulya ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia wonten alam dunya wonten akhirate sami mlebet swarga sholli wasallim da'iman ala ahmada sholli wasallim da'iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada qad wahada bisirril fatihah. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini pengajian yang terakhir dalam menghadapi Ramadan. Nanti kita lanjut setelah hari raya ya. Dan ini masih suasana umat muslim tengah dan sedang memperingati Isra dan Mi'raj. Mungkin di saut-saut nggih ono Isra Mi'raj ya ono anu nggih Ramadan ya. Tapi kita waos kitabe satu atau dua hadis. Ya, kita lanjut kajian kitab Wasiatul Mustafa sampai pada hadis yang ke-15. Pengaruh sholat malam atau sholat tahajud. Suaranya sarak-sarak kering ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali salli bil laili walau kahal bisyatin fal musalli bil laili ahsanu wajha. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sholli bil laili, sholato siro ing dalem waktu bengi, sholat malam, sholat tahajud. Walau kahal bisyatin, senajan koyo sak mongsone ngepuh wedhus, maksudnya ngepuh susune wedhus. Fal musalli mongko utawi wong kang salat bil laili ana ing dalem wengi malam iku ahsanu luwe bagus. Nek ngene kita pintune tambah ahsanun nasi menungso wajahan apane wajahan raine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, hai Ali, Sayyidina Ali, sholatlah tahajud di malam hari meskipun hanya sebentar, seperti lamanya memerah susu. Memerah susu kambing kira-kira pinter menit mboten nate nggih. Kira-kira sak jam nggih atau setengah jam. Dan nek susune sapi suwe nggih. Sebab orang yang mengerjakan sholat malam itu paling bagus wajahnya. Nah, dalam hadis ini menunjukkan di antara dari sekian banyak hikmah sholat malam. Nah, ini yang ditunjukkan satu, siapa yang membiasakan sholat malam maka bagus wajahnya.
Nek wonge ganteng nek salat malam terus dadi tambahan. Muruk ngoten nggih. Kayak lampu. Sing ayu kalau sudah terbiasa salat malam tambah ketok ayu. Gak patek ganteng tapi nek salat malam lumayan. Ya. Begitu juga gak patek ayu tapi nek salat dalu wis ketok sedep. Ya. Jadi hikmah diantaranya wajahnya itu tambah bagus, tambah baik, tambah kelihatan cemerlang. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlihat orang yang rajin sholat malam, orang yang setengah rajin, orang yang males apa menikah belas etok. Nanti kelihatan di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwa orang yang membiasakan sholat malam itu akan mendapatkan 9 hikmah. 5 diletakkan di dunia ini ketika hidup di dunia, dan yang 4 ketika nanti di akhirat. Yang pertama, kalau ketika di dunia ada 5. 1, wajahnya tambah bagus, bersinar. Ya. Jadi wajahnya bersinar. Saya lihat ibu-ibu wajahnya bersinar semua. Berarti sholat malam terus nih. Jadi nek dalu melek nggih ibu-ibu. Lan apa? Jadi sing delok niku ketok seneng. Menyenangkan, sedep didelok. Di mboten sumpek delok. Jadi aura daripada sholat malam itu akan terlihat dari wajahnya. Apalagi yang melihat itu orang yang ahli, ya, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua akan dipelihara dari segala bentuk bencana, bala, musibah. Akan dipelihara oleh Allah. Apalagi masa-masa semacam ini ada COVID. Sekarang COVID ngejak ibunya. Corona itu ya. Corona ngejak ibunya namanya Omikron. Omikron ya. Insya Allah kalau kita gemar sholat tahajud akan dipelihara, diselamatkan oleh Allah. Kalaupun kena ya cepat sembuh, itu ya. Jadi balak, bencana, musibah. Termasuk ada balak lagi, ada balak berat. Ini ku gak wawa mek bojo, ini ku balak. Ini pernah ada sahabat ya laporan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ndak enak sama istri. Meneng-menengan. Contoh pun bentuk meneng-menengan. Umpun nanti rasakno nggih. Ya pernah ada masalah itu yang akhirnya tidak enak rasanya. Apa jawabannya Nabi? Begini saja. Kalau malam sepertiga malam bangunkan istrimu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang bangun lebih dulu, istri yang membangunkan suami. Dengan cara bagaimana? Percikkan air di wajahnya. Pun digambar sak timbo. Dipercikkan di wajahnya. Pasti bangun, ya. Pokoknya kena banyu itu mesti tangi. Ya. Sekali budale, engko nang tangi tok tapi gak budal sembahyang. Jadi dibangunkan, saling membangunkan untuk sholat malam. Oh ternyata bangun malam untuk sholat itu juga bisa membuat rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah gak mangkel meneh, ya.
meneng-menengan, tapi nek dipercik ngeten. Suwe-suwe ya wawu meneh. Malah nek mari wawu tambah semangat. Nggih nggih. Bu. Tukaran karo bojoku jarine kaya napa niku seperti masakan ada garamnya ya. Dinambahi sedep. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ketika di dunia orang yang rajin sholat tahajud itu akan dicintai Allah dan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Gusti Allah nggih seneng, menungso nggih seneng. Jadi Allah cinta, manusia juga cinta, seneng. Tiang pun ninggalin itu seneng. Kemudian yang keempat akan menjadi orang yang bijaksana. Ucapannya dan seterusnya akan menjadi bijaksana karena apa? Selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diingatkan oleh Allah. Kemudian yang kelima di dunia ini merupakan ciri daripada orang-orang yang soleh. Jadi ciri orang yang soleh itu adalah sholat malam. Kalau panjenengan sholat malam rutin berarti sholihah. Nek kadang sholat, kadang enggak, setengah sholihah. Begitu juga yang laki-laki, yang bapak-bapak. Kalau aktif sholatnya ya soleh, nek arang kadang ya setengah soleh. Orang-orang soleh dulu itu cirinya adalah sholat malam. Mulai dari Rasulullah, para sahabat, ya, tabi'in dan seterusnya. Dan orang yang soleh itu cirinya sholat malam. Seperti Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena bagi Rasulullah itu ada yang mengatakan wajib untuk Rasulullah itu sholat tahajud, sholat malam. Kalau kita umatnya hukumnya sunnah. Andai kan diwajibkan agak singkat kuat, banyak yang tidak kuat. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin Allah surga dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kenapa engkau rajin sholat? Gak sholat kan tidak apa-apa. Sampai Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Soalnya sholatnya gaya jatuh cinta. Sholat kan ada dua gaya itu, satu gaya atletik, yang kedua gaya jatuh cinta. Nek atletik kok wanter, war. Kok cepet? Oh, sapal kecili aku sembahyang. Kalau sholat gaya jatuh cinta, sholatnya Nabi. Semakin lama terasa semakin nikmat, semakin lama terasa semakin asik. Jadi waktu yang lama terasa seperti cepat. Karena apa? Karena cinta. Nek seneng itu suwe kaya telu. Rasulullah sampai kakinya bengkak. Surat yang dibaca panjang-panjang itu. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Yasin, Tabarok, ngoten iku sing diwaca. Bareng panjenengan kali kula langganan kul huwallahu ahad, ngabe inna ataina. Mulai kate sampai apal. Nah itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah itu kalau di dunia nanti di akhirat ada 4, di antaranya 1 wajahnya berseri-seri ketika bangkit dari kubur. Jadi orang yang rajin sholat malam, sholat tahajud
itu ketika nanti dibangunkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kubur, semua nanti digiring oleh api, dia digiring seperti api, bangkit akhirnya bangkit semua. Bangkit itu macam-macam, ada yang kepalanya kuda, ada yang kepalanya anjing, ya, ada yang kepalanya tikus dan sebagainya. Tapi orang yang sholatnya rajin, sholat malamnya rajin, ya wajahnya ya seperti wajah manusia, tapi ya seperti wajahnya sendiri, tapi bersinar berseri, kayak tambah ganteng, tambah ayu. Dan yang kedua, mendapat keringanan hisabnya, hijabnya mendapat keringanan. Yang ketiga, lewat sirat, cepatnya bagaikan kilat yang menyambar. Panjenengan mangke kita sedaya akan melewati jembatan yang spektakuler. Wah, jembatan yang wakilah ada yang mengatakan jembatannya tidak seluas jembatan tol, ya. Sebesar rambut, ya. Kemudian tajamnya seperti pisau. Wah, itu kalau kita menginjakkan kaki ya enggak benar ya langsung terpeleset masuk neraka. Tapi bagi yang rajin sholat atau yang sholat malam itu seperti kilat yang menyambar, begitu langsung sudah nyampe, ya. Kemudian yang keempat akan mendapat catatan amal, mendapat buku, nanti mendapat rapot, diberikan dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kanan, nanti catatannya diberikan dengan sopan. Itu diantaranya orang yang rajin sholat malam. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, sholat malam itu jam berapa? Ya, jam binten. Kalau Rasulullah ya antara jam 12, ya, kurang atau lebih sedikit. Itu Rasulullah. Rasulullah itu tidurnya sore, kalau tidak ada pengajian, ada ya habis isya sudah tidur istirahat. Tapi jam 12 sudah bangun sampai subuh. Nah, tidurnya Rasulullah itu ya sore, kemudian nanti menjelang subuh tidur lagi beliau. Kira-kira ya 50 ayat lah baca Al-Quran sebelum subuh. Sebelum subuh 50 ayat itu berapa menit kira-kira? Udah setengah jam? Enggak sampai Bu. Yasin itu kan 80 Bu. Berapa menit Bu Yasin? Pinten? 83 ya. Jadi 83 ayat. Itu berapa menit? 15 menit atau 20 menit ya? Nah, kurang lebih 20, berarti Rasulullah tidurnya seperempat jam. Jadi jam 12 sholatnya ya 11 rakaat. Sholatnya 11 rakaat. Itu menjelang subuh kurang seperempat dia tidur. Tapi tidurnya Rasulullah itu mripate merem atine melek. Itu Rasulullah. Tidurnya dengan lambung sebelah kanan, kemudian bantal tangan. Kira-kira ngelekor napa mboten? Ya, tidurnya berjaga. Sampeyan kali kula amblas ngoten iki. Kalau Rasulullah ndak amblas, Rasulullah itu hatinya hidup. Mripate merem, atine melek. Sampeyan kali kula mripate merem, atine melok merem. Itu tidurnya. Kemudian tidurnya lagi menjelang zuhur. Tidurnya Rasulullah menjelang zuhur ya sekitar ya setengah 11 kemudian zuhur bangun. Ada keterangan bahwa siapa yang tidur setengah 11 menjelang zuhur itu malam pasti bangun. Jadi siapa yang tidurnya sebelum zuhur jam setengah 11 lah ya,
Nah, itu malam pasti banget. Nah, itu sudah pasti. Nek buatan percaya saya mencoba. Ya. Saya sudah menitainya. Apa menitainya? Itu ya pasti bangun. Itu tidurnya Rasulullah. Ya. Nek panjenengan tidurnya nopo? Wis sembarang ya, pokoke kudu turu. Kita dengan Rasulullah beda sedikit, beda sedikit. Kalau Rasul itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Sedikit tinggal sedikit. Kalau Rasul tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur kayak sedikit kita. Ya. Nah, jadi itu. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah tahu hadis ini, diupayakan sholat malam walau kahal bisatin, walau sebentar. Yes, 2 rakaat. Ya, ditambah witir 1. Kalau saya itu kalau wayah itu sholat 2 rakaat kemudian witir 1. Semarin dzikir. Syukur-syukur 11 rakaat bisa sholat tasbih 2 rakaat salam 2 rakaat salam jadi 4 tambah tahajud 2 rakaat hajat 2 rakaat ya terus witir 3 2 dan 1 itu nanti tambah lagi sholat fajar nantinya atau tidak tasbih jadi sholat taubat 2 rakaat salam ya. Tasbihnya ganti taubat dicoba ya nah dicoba berarti gak tahu enggak apa-apa ya. Jadi iya boleh ya. Salat malam namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail ya. Kalau tahajud itu berarti tidur walaupun sebentar itu tahajud. Kalau tidak tidur misalkan ya berarti qiyamul lail. Untuk sholat tasbih boleh sesudah sholat isya, kemudian witir boleh sesudah sholat isya ya. Tapi yang lebih utama sepertiga malam. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu sekilas tentang salat malam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ajak rutin. Kalau sudah ajak rutin rasanya nikmat, ya. Rasanya nikmat. Yang rumahnya dekat masjid enak, jam 2:30 sudah ke masjid. Jam 3. Kalau ibu-ibu daerah saya itu istiqomah setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat sholat di masjid saya itu saya imami. Ibu-ibunya banyak, sekitar 25. Kalau laki-lakinya 50 dikurangi nolnya laki-lakinya. Jadi yang atas itu ibu-ibu. Oh iya. Jadi yang ibu-ibu itu ya 25. Antara 20 25. Kalau bapak-bapaknya 5. Alhamdulillah itu tiap malam Jumat. Sholatnya jam 2:30 sampai menjelang subuh. Kalau Ramadan full tiap malam di masjid saya itu. Jadi kalau Ramadan setiap malam jam 1. Jam 1 sampai jam 2. Para jamaah yang dirahmati Allah, di setunggal nikmat gitu. Nah, kita lanjut dengan Isra Mi'raj. Recepnya sudah lewat ya. Akan tetapi di bulan Rajab itu ada peristiwa penting, salah satu dari sejarah Islam.
ada 4 peristiwa besar dalam sejarah Islam. 4 peristiwa ini selalu diperingati di tingkat nasional. Di Istana Negara, Gedung Istiqlal, itu selalu diperingati 4 ini. 1, peristiwa Maulid Nabi. Yang kedua, Nuzulul Quran. Yang ketiga, Isra Mi'raj. Yang keempat, Tahun Baru Islam. Ini selalu diperingati di tingkat nasional. Yang saat-saat ini umat Islam tengah sedang memperingati Isra dan Mi'raj. Para jamaah yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar nomor 2 sesudah Al-Quran, yang merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, yang akal tidak mampu, kecuali iman yang harus didulukan, yaitu perjalanan Nabi, dijalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1 sampai 7, kemudian naik lagi ke Mustawa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, dan akhirnya mendapat perintah sholat 50 waktu. Nah, pertama itu diperintah oleh Allah, diwajibkan sholat 50 waktu. Diterima oleh Rasulullah. Begitu diterima Rasulullah turun sampai di langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Di masing-masing langit 1 sampai 7 itu ada Rasulnya. Langit 1 Nabi Adam, ketemu Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Itu sempat ketemu. Nah, Rasulullah ketika mendapat perintah sholat 50 waktu diterima. Kemudian turun, ketemu Nabi Ibrahim, tidak ada komentar. Baru ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mendapat apa dari Gusti Allah?" "Saya mendapat perintah sholat 50 waktu." Kaget Nabi Musa. "Hah? 50? Umat kula kau gede-gede. Wis mboten kuat sak montene. Umat sampean cilik cilik mbewedhik-wedhik. Tambah gak kuat." Jadi sudah diprediksi oleh Nabi Musa bahwa umatnya Nabi Muhammad itu tidak kuat kalau 50. Nah, terus sampai minta diskon. Akhirnya Rasulullah kembali minta diskon. Didiskon 5, jadi 45. Ketemu lagi dengan Nabi Musa, pinten 45, alhamdulillah. 45. Sampai wakilah di situ diterangkan sampai 9 kali Rasul itu menghadap Gusti Allah. Untuk apa? Untuk keringanan umatnya. Begitu didiskon jadi 5, ketemu Nabi Musa lagi, pinten kantun gangsal, alhamdulillah. Lho, cek dereng kuat umat sampean. Wis mboten kabeh. Lah Kanjeng Nabi gimana? Iki didiskon 5. Ha iki lak entek sesuai. Pun buat Nabi Musa niki mawon pun lho pun izin. Nah wis diskone terlalu gede. Aku 50 didiskon 45 dadi 5 dijak diskon mana. Nek ibu-ibu biasanya pinten persen nek didiskon. 50% ya. Wah ini lebih dari 50% loh. Pun niki mawon kula kuat-kuataken ambek umat kula sing purun. Akhirnya itulah hasil dari Isra dan Mi'raj itu perintah
menjadi sholat sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Ya. Pengumuman, sholat sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali lagi ke awal, kenapa sih Rasulullah kok diisra dan mi'rajkan itu? Nah, sebagai prolog, Rasulullah diisra dan mi'rajkan itu, saya baca kitab atau buku yang berjudul Muhammad Beraudiensi dengan Tuhan. Ini berikut dijelaskan. Kenapa Nabi Muhammad kok diisra mi'rajkan? Alasannya ada 2. Satu, karena terjadi pertengkaran antara langit dan bumi. Satu. Awal mula langit merasa dirinya lebih baik daripada bumi. Dia menyampaikan, bumi, kalau tak pikir-pikir aku itu lebih bagus, lebih hebat daripada kamu. Loh kok iso? Ya sebab di langit itu ada Baitul Ma'mur, satu tempat yang selalu dikelilingi oleh para malaikat, tidak ada henti-hentinya. Nah, bumi juga begitu, nggak kalah. Kamu ada Baitul Ma'mur, aku ada Ka'bah. Di bumi ada Baitullah, selalu dikelilingi oleh hamba-hamba Allah yang tawaf. Tidak ada henti-hentinya tawaf. Sampai tinggal di TV sampai dia, tidak ada henti-hentinya. Kemudian alasan yang kedua, kalau begitu ada lagi alasanku, di langit banyak keindahan-keindahan, bintang-bintang bertaburan, bulan, matahari penuh dengan keindahan. Lah bumi juga tidak kalah, di bumi juga banyak keindahan. Ada gunung, ada pemandangan, ada pantai. Malah turis gak katoan. Apa ndak indah? Nah baru tidak ada alasan dari langit kalau dirinya lebih baik. Nah akhirnya bumi yang mengatakan, langit kalau kamu gak ada alasan, aku masih ada. Di bumi ini ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit sapa sing kojo. Nah disitulah akhirnya langit memohon kepada Allah agar kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, orang yang mulia, diajak menginjakkan kakinya di langit. Itu alasan yang pertama. Akhirnya terjadi Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan? Karena beliau mengalami duka cita yang amat dalam. Napa duka cita? Sedih. Sedih yang amat sedih. Itu duka cita. Ibu-ibu nanti sedih sing sok pedih nanti mboten. Napa sing sampean sediaken napa, Bu? Ibu-ibu yang di luar pernah bersedia tidak? Pernah ya. Sedih gak ada duit gitu. Jangan bapak-bapak nanti sedih. Kesedihan Rasulullah itu bukan karena tidak punya duit, ya. Tapi kesedihan Rasulullah itu satu, meninggalnya paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib ini benteng kekuatan dakwah Nabi. Beliaunya itu tidak kaya, ya, bahkan miskin, ya, sederhana sekali. Tapi sangat disegani oleh orang-orang kafir. Orang kafir Quraisy itu sangat segan dengan Abu Thalib. Sehingga dengan adanya Abu Thalib, orang-orang kafir tidak berani untuk menyakiti Rasulullah. Sungkan. 10 hari kemudian, istri beliau yang tercinta, Sayyidatina Khadijah, meninggal dunia. Istri yang solihah. Betapa tidak hartanya itu, Bu, ya. Wong sugih sak utang Mekah itu, rondo sugih, rondo ayu sugih. Begitu dinikah oleh Rasulullah, seluruh hartanya itu dipasrahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
aku sekarang sudah jadi istrimu, maka diriku dan hartaku semua adalah milikmu. Nah, seluruh hartanya dipasrahkan kepada Nabi untuk dakwah, untuk mengembangkan Islam. Wah, niki jenenge walihah. Kira-kira wonten ibu-ibu? Ada nggak kira-kira seorang wanita uangnya banyak, kemudian diserahkan suaminya? Dan sing ngono ya diingkesi kabeh sing lanang ya. Gini mboten. Nah, makanya Rasul itu ya sedih wong duwe bojo salihah mati ya sedih. Ono wong lanang ditinggal sing wedok mati seneng ngono. Pole sing wedok cerewet di tingkat kecamatan. Ya Allah. Jadi dengan meninggalnya dua hamba Allah ini, pilar-pilar kekuatan dakwah Nabi sudah tidak ada. Akhirnya orang-orang kafir sudah bebas untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad pindah ke Taif karena di Mekah sudah tidak mungkin. Akhirnya pindah ke Taif dengan harapan orang Taif mau menerima dakwahnya. Akan tetapi apa yang terjadi begitu sampai di Taif, Rasulullah tidak disambut dengan baik, tapi disambut dengan batu dan potongan besi sampai bercucuran darah dan air mata. Diantem anak-anak ini kok ngantem, ngantem kok gendeng. Sampai malaikat Jibril tidak tega. Ya Rasulullah, bilang saja oke, aku lempar gunung mereka biar hancur. Nah, kok sampean ngeten yo napa Bu? Wes oke wis. Sikat mawon kesuwen. Karena Rasulullah itu Masya Allah hatinya bersih. Beliau mengatakan jangan Jibril, aku diutus Allah bukan untuk teman-teman, bukan untuk kerusakan. Malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada umatku karena mereka belum tahu siapa aku. Nah, dari kesedihan itulah akhirnya Rasulullah dihibur oleh Allah, diajak rekreasi ke langit Isra dan Mi'raj. Nah, makanya di antara obatnya supaya hati kita menjadi tentram, menjadi damai, kesedihan kita bisa hilang, yaitu kalau kita mi'raj, ya, jalan-jalan, sholat, ya. Ya di antara juga jalan-jalan itu ya untuk kesenangan juga ya. Apalagi mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Jadi sholat itu bisa untuk ketenangan jiwa. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi itu yang menjadi prolog ya. Rasulullah di Isra dan Mi'raj. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, kalau berbicara tentang Isra, waduh banyak sekali ya. Banyak gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad waktu Isra. Banyak, ada 12-an. Ya. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan ada sekelompok orang memukul kepalanya dengan batu. Jadi kepalanya dipukul sendiri dengan batu sampai hancur, otaknya keluar. Ya. Ditanya malaikat Jibril, siapa itu? Kok ada orang memukul kepalanya dengan batu? Oh ya, itu adalah gambaran umat sampean yang malas mengerjakan sholat. Tadi sholat sehari 5 kali jadi 5 hari sekali. Lumayan, seminggu bisa. Ono sing setahun bisa. Riya. Kalau di sini ada enggak Bu yang seminggu sekali? Enggak ada ya? Apa enggak datang orangnya? Nah itu malas. Kemudian berjalan lagi ditunjukkan ada orang itu kukunya terbikin dari baja. Kemudian dicakarkan ke mukanya.
krak. Loh, siapa itu malaikat Jibril? Itu umat sampean yang suka ngerasani, yang suka gosip-gosip. Insya Allah ibu-ibu sini tidak ada. Wetane Ka'bah kono sing ono, ya. Ka'bah ngetan, tutuk ganting. Itu gambaran-gambaran itu. Ada lagi ditunjukkan ada makam baunya wangi, bersinar lagi. Makam siapa itu? Makam Jibril. Itu makamnya Dewi Masito, tukang sisir anak Raja Fir'aun, mati mempertahankan imannya, digodok sak keluarga, tetap Allah pangeranku. Mula-mula menyisir rambutnya putri Raja Fir'aun, sisir jatuh, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Celaka Fir'aun, muring anak ibu, papa kok celaka? Papa itu kan Tuhan. Jadi masih itu, papamu bukan Tuhan. Kalau Tuhan diterusnya jadi hantu. Tuhan. Muring akhirnya itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Tak godok kowe. Godok, yang digodok dulu suaminya, kemudian anaknya, sampai bayinya yang digendong. Bayinya digendong bisa ngomong, mama mencolok ngawur. Meloncat dengan mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan mempertahankan iman. Banyak sekali. Ada lagi, ada sapi masuk ke lubang, nggak bisa kembali. Apa itu? Itu umatmu yang tidak hati-hati dalam bicara. Kalau sudah bicara nggak bisa ditarik lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah itu ketika Isra, ketika Mi'raj, ya, ketika Mi'raj Rasulullah sempat dihampirkan ke surga, mampir ke surga penuh dengan kenikmatan. Kemudian Rasulullah dihampirkan ke neraka. Nah, nyuwun sewu. Nah, ketika pulang dari Isra Mi'raj itu Rasulullah menangis. Nah, putrinya bertanya, wahai Rasulullah, wahai Romo, panjenengan kok mular napa? Iya, aku didelokno neraka, masyaallah tak delok wake wedoke. Banyak perempuannya. Lanang yo akeh. Cuma luwih akeh wedok timbang lanang. Nah, saya ini kan wanita, apa kesalahannya ya Rasulullah? Ada 3 kesalahan tidak terasa. 1, kurang pandai menjaga lisannya, reketek ya. Yang kedua, kurang pandai berterima kasih kepada suaminya, gak patek matur nuwun nang sing lanang. Nah, ibu-ibu niki jawab jujur nggih, panjenengan oleh bayaran nggih ndugi bapakne arek-arek. Ucapan pertama alhamdulillah nopo iyalah. Nun, kono sing lenger-lenger tok niki. Alhamdulillah terus ya Allah, biar lengkap ya. Nggih, jangan lupa alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, cintaku, kasihku, sayangku. Ngoten lho. Marono iyalah Jerman jejer-jejer suwe-suwe gak. Yang penting ada alhamdulillahnya. Soalnya wonten sing mboten wonten. Oleh bayaran, dik bayaran. Jalan kono gak cukup lho. Wis gak matur nuwun. Jadi kebanyakan tidak berterima kasih. Baru yang ketiga, kenapa banyak masuk neraka? Kurang pandai menjaga auratnya. Itu. Inilah yang 3 hal inilah yang banyak menyebabkan wanita masuk di dalam neraka.
Para jamaah yang dirahmati Allah, nah yang penting, ya. Nah, yang penting mari kita tengok kembali keberadaan sholat kita masing-masing. Ya nopo sholat awawan niki mulai yamun sampai yamin, puancet ya ada peningkatan. Ya yang pertama mari ditanya dirinya sendiri, ya. Takoni awake dhisik. Nopo takoni nopo? Yang pertama, apakah sholat kita itu sudah jangkep 5 waktu atau masih bolong-bolong? Nah, dijawab dewi mawon kene iki. Iya, wis jangkep apa durung ya? Yang kedua, apakah sholat kita sudah tepat waktu atau sering kita olor-olor? Itu. Soalnya kadang ono sing salate sarip, asar campur maghrib. Ya, masa ono ae sing dianu penggawean ono ae. Engko nek wis kate maghrib koyo akas-akas kok wanter. Padahal wedi kintekan waktu. Kemudian apakah pakaian sholat kita sudah bagus, rapi, sedemikian rupa atau masih ala kadarnya? Ya napa rukune sae-sae. Pinten jumlah ruku panjenengan? Bu? Wis kawan alhamdulillah. Tasik sae-sae napa pun ludes? Ya Allah. Paham bine padahal wong apik. Rukune masya Allah, putih gak putih, kuning gak kuning. Ya Allah, wis dak karu-karuan ya. Nah itu bagaimana pakaian kita, padahal sudah dipesan Allah. Surat Al-A'raf 31, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus kalau ke masjid. Maksudnya kalau sholat, pakailah pakaian yang bagus. Yang saya karena saya main tumbas lambi anyar monggo, tapi nek iso dianyari kayak sholat. Di dalamnya ruku itu, sampean punya baju baru, jangan sampai tidak pernah dibuat sholat. Ya, sampean anyari pakai sholat dulu. Baju. Biasanya rukun kan bajuan di dalamnya. Mosok melejit ngoten. Ndak sah sholatnya apalagi ruku ketokan. Nanti kutangan tok ruku ketokan. Allah berketok. Ndak sah. Sampai beli pakaian baru, nah itu didahului sholat, dianyari sholat. Ya. Jadi barokah. Ya. Jadi pakaian kita bagaimana? Insya Allah ibu-ibu saya. Nek bapak-bapak nih, apa mana rek nom-nom, Insya Allah ngawur kadang. Sembayang kos oblongan tok. Ada nok tulisannya kopi cap kapal api. Iku sak nemburine maca ya Allah Akbar. Kopi cap kapal api. Makanya sing bagus ki polos-polos saja bapak-bapak itu yang bagus. Batik bagaimana boleh, cuma dikhawatirkan batik keris gambar manuk ndase sedilem. Waduh itu boleh indas ya Allah Akbar. Dindase. Boleh indas. Termasuk ibu-ibu tuh rukunya sekarang model-model itu kadang bisa bikin nggak khusyuk belakangan. Terlalu bagus ya habis ya. Lebaran ya. Sakno pas burine wong gak duwe. Allah buka haji masya rukun. Mbok tuku nduk ndi? Berarti sembahyang bakas ruku ae. Ya Allah. Wis pun nemen-nemen lah wis pokok ya apik ya. Kemudian apakah sholat kita sudah khusyuk atau masih melantur kemana-mana? Nah,
Ya napa sing semrap awake dhewe. Hati salat sampeyan niku sering lantur apa sering khusyuk. Ini ibu-ibu salatnya khusyuk atau enggak? Mulai Allahu Akbar sampai salam ingat Gusti Allah tok pernah enggak? Wangel sembahyang khusyuk. Sulit Bu. Untung ya melamun tidak membatalkan sholat. Masih keliru rakaat. Untungnya. Kok coba melamun itu membatalkan sholat, wis batal terus. Wong sing serbanan ngene yo. Sing gak eling sudah dieling supaya repot. Musuh lali-lali besok muncul lah. Duit hilang besok ketemu. Makanya sampean sembahyang, nek lali, nek apa-apa sampean sembahyang, besok ketemu kok. Nah, jadi bagaimana sholat kita khusyuk atau tidak, ngelantur mana-mana. Mosok ben pancet tidak ada peningkatan. Alhamdulillah ada. Ya. Sing pertamanya hilang. Tapi bagi kita Allahu Akbar eling Gusti Allah lumayan. Allahu Akbar eling Gusti Allah lumayan marus belakar anak-anak lumayan. Tapi kok mosok yamun sampai yamin pancet. Kalau bisa sebelum sholat itu disiapkan dengan rupa hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan itu ya, diberesi. Ya, mau sholat duhur memen itu sama beresi itu. Pas sembahyang Allah apa krotok-krotok lah dadas. Ke PKB katok gitu. Termasuk ikan-ikan itu ya ditutupi. Allahu Akbar nak kucing, waduh, amblas sikret iwak ini. Tapi poin dikesu ambek napa niku? Surat itu ya. Surat An-Nas, A'udzu binnas. Malik nas. Malah tambah midak kucingnya waduh. Kemudian apakah sholat kita sering berjamaah atau lebih sering sholat sendiri? Nah, kalau bisa ya diusahakan sholat berjamaah. Kalau bisa ke masjid. Yang kemarin ada yang tanya bagaimana afdal di rumah atau di masjid bagi perempuan. Nah, ini nek guru-guru saya, para alim ulama, ini kalau memang di rumah sampean itu musolanya bagus, ya nikmat di musola itu bagus, tidak ada gangguan apa-apa, karena tulisan apa supaya bagus, lebih bagus dari masjid. Nah, sampean lebih utama di rumah. Kalau musola campur gombal-gombal ngatasi. Karena masjid gombal mukiyo ya. Kalau punya musola sendiri bagus, silakan di rumah sendiri. Nek musola ya elek lebih utama di masjid. Kemudian yang kedua, wanita itu lebih utama di rumah apabila ada 3 alasannya. 1, kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Contoh, netei anaknya, gak kena diwakili. Bayi netei bayi cilik. Nek bayi gede masih bisa diatur, ya. Bayi kecil, nah itu lebih bagus di rumah. Itu. Karena repot dengan anaknya yang kecil. Yang kedua, tidak aman. Kalau tidak aman, seperti di mana itu? Nah, pokoknya ada aman. Memang dulu ada hadis lebih bagus di karena ada aman waktu itu di Madinah. Ada Brahmocora dan seterusnya.
yang bisa mengancam keselamatan para wanita. Gitu ya. Untuk kini aman kenapa ya. Bu, lah aman. Aman. Jadi kalau tidak aman itu barang. Kemudian yang ketiga, kalau di masjid itu tidak ada tempat bagi wanita, baru lebih afdal di rumah. Saya ini kan apa-apa ndung mayo gak direpot marek cilik, arek gede tok iku. Sampeyan seneni arek sing gede. Ya aman di masjid ada tempat sendiri. Nah, lebih afdal di masjid. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi mari kita perhatikan sholat kita masing-masing. Dan yang terakhir menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau kepingin puasanya sukses, ada 4 bekal yang harus kita persiapkan. 1, harus dikuatkan imannya. 1, imannya harus kuat. Yang kedua, imunnya juga ditingkatkan, kesehatannya dijaga. Yang ketiga, ilmu, harus tahu ilmu puasa. Syarat rukun batal puasa harus tahu, supaya puasa kita tidak ngawur, dengan cara membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, baru yang keempat, disiapkan dananya. Duitnya kudu akeh Ramadan. Memang menurut ilmu ekonomi puasa itu pengiritan aslinya. Makanya biasanya 3 kali, ini hanya 2, waktu berbuka dan sahur. Tapi kenyataannya Ramadan kita butuh dana yang banyak. Untuk apa? Ya untuk buka, untuk sahur, untuk apa lagi? Kesempatan kita untuk beramal. Bumalena idak riyoyo, ya butuh nyangoni maratuwa. Sampeyan nggih nyangoni maratuwa. Hari pinten? Oh, rahasia. Bu, punten mboten panggih, Bu. Masal diamplopi srek. Dibuka 50.000. Ah, remek kon iki. Setahun nyangoni 50.000. Saged sing kathah. Jadi itu persiapan yang perlu kita siapkan. 1, dikuatkan imannya. Yang kedua, disehatkan badannya. Yang ketiga, ilmunya. Kemudian yang keempat, dananya. Mudah-mudahan rezekinya lancar semua. Misal kalau 4 ini siap, puasanya menjadi sukses. Para jamaah, kiranya cukup yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Bertanya tentang sholat, tentang puasa, monggo. Ada, monggo. Assalamualaikum Pak Yai, kalau ada orang sepuh yang sudah tidak bisa berpuasa lagi, kan berarti setiap tahunnya sudah mboten saged berpuasa. Itu mengganti mengganti ininya gimana? Dendanya. Mengganti puasa kan sudah mboten saged. Nggih. Ya, ini ada yang bertanya bagaimana kalau ada manula, ya, ibu-ibu yang sudah sepuh dan tidak mungkin untuk berpuasa. Saya tidak kuat puasa, ya tahun depan saja tambah gak kuat tahun ngarep. Ya kuat puasa. Bagaimana caranya? Caranya membayar fidyah. Membayar fidyah berarti ya untuk 1 bulan. Bisa langsung 1 bulan itu. 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on ya. Terus dijangkaukan 1 kilo ya. 1 kilo.
Berarti panjenengan siapaken 30 kilogram. Ya. Berapa itu? Ya 1 bulan. 30 kali 1 kilo. Berarti 30 kilo. Nah, panjenengan siapakan 30 kilo itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, siapa di antara fakir miskin di lingkungan panjenengan diberikan semua boleh, atau 3 orang misalkan 10 kiloan. Ya, dalam bentuk beras itu. Beras ya. Dalam bentuk beras. Lebih afdal beras. Lebih afdal beras. Kalau toh diuangkan boleh, tapi lebih afdal makanan pokok. Ya. Lebih afdal makanan pokok. Ya, jadi lebih afdal beras. Panjenengan memberikan kepada 3 orang boleh 10 gram. Ini fidahnya ibu saya. Cek ditungani kali tiang. Ya napa tungane? Lu mboten saged donga. Wis muga-muga barokah. Kalau terawih mugi-mugi barokah. Ada. Sudah enggak ada lagi, alhamdulillah sudah ada. Betul ada? Tidak ada? Cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi taufik hidayah Allah sehingga menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ya. Sebab niki nyuwun Fatihah nggih kangge Pak Yai Haji Turmudi meninggal dunia tadi. Jadi ini tadi. Jadi mendapat WA bahwa hari ini Kiai Haji Ahmad Turmudi meninggal dunia. Oleh karena itu monggo kita suratul Fatihah ya kangge Kiai Turmudi al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan rohi Haji Turmudi al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuridda tusilisal fi sa'il asma'i was sifat. Allahumma anjil rahmata wa ni'mata wa syafa'ata wa darajatan ya khususan rohi Haji Turmudi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afi'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.